biasa kakak. Luar biasa. Luar biasa. Kayaknya gak semangat nih. Sekali Iya. lagi ya aku tanya, gimana kabarnya semua? Luar biasa. Yeay. Yuk, minggu kali ini kita mau kembali lagi memuji Tuhan. Meskipun kita tetap di rumah, tapi kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, aku undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi Saya Bukan Pasukan Berjalan, Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi, saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kayaknya kurang semangat ya. Ya kayaknya kurang semangat, kurang Kurang bergerak. bergerak nih. Ayo. Yuk kita sama-sama bergerak lebih semangat karena kita Laskar Kristus. Yuk. Dari awal lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami Tuhan untuk bisa mengikuti kebaktian online Tuhan. Meskipun kami tetap di rumah kami masing-masing, tapi kami mau mempunyai jiwa yang rindu Tuhan untuk terus memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang hadir Tuhan di setiap hati kami Tuhan, di tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memimpin kebaktian ini dari awal hingga pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik tetap bangkit berdiri ya semua, karena kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Kita mau nyanyi dari nada do sampai do lagi. Yuk kita puji Tuhan bersama-sama. Do, re, Mi, fa, sol, la, si, do. Yuk. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. So sobatmu yang setia, la lama menunggumu. Si silakan dia masuk, dosamu dihapus. Sekali lagi, do itulah dosamu, re relakan hatimu. Kalau mi apa kak? Mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. So sobatmu yang setia, la lama menunggumu. Si silakan dia masuk, dosamu di. Sekali lagi yuk, lebih semangat lagi. Do itulah dosamu, re relakan hatimu. Mi minta pada Yesus, fa fahami firman-Nya. So sobatmu yang setia, la lama menunggumu. Si silahkan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do re mi fa sol la si do, sol do. Oke, silahkan duduk adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan kita nyatakan bahwa kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri, katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami ini dari awal sampai pertengahan. Tiba saatnya kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu firman ini dapat menjadi berkat untuk setiap kami, menjadi penolong untuk setiap kami. Oleh karena itu kami ingin mendengarkannya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Berkati setiap kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, juga berkati setiap kami yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Gimana, masih tetap semangat kan untuk dengerin firman Tuhan? Tadi ikut nyanyi kan? Ikut dong, pinter. Nggak di skip kan? Pinter, semuanya pinter. Nah sekarang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan telinganya, siapkan juga Alkitabnya dan catatannya ya. Buku catatannya, kalian boleh catat ayat hafalannya, kalian boleh catat ayat-ayat yang penting. Kalian juga boleh catat kalau ada hal yang gak ngerti nih dari cerita firman Tuhan hari ini, ada yang gak ngerti, kalian boleh catat. Ya nanti ditanya di pertemuan Zoom hari Rabu ya.
Oke. Kak Ina tunggu pertanyaannya ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita mau masuk ke kisah bagaimana setelah Yesus ditangkap, apa yang terjadi. Nah, setelah Yesus ditangkap, di mana ditangkapnya? Ya, betul, di Taman Getsemani. Setelah Yesus ditangkap, itu kan malam-malam tuh ya. Yesus dibawa ke rumah imam besar, tempat Petrus mengikuti Yesus itu loh, di halaman imam besar. Nah, di sana Yesus disimpan dulu di sana, terus diolok-olok. Di sana Yesus dihakimi, terus dibawa juga ke mahkamah agama. Nah, Yesus juga dibawa ke Pilatus. Udah gitu dibawa lagi ke Herodes, dibalikin lagi ke Pilatus. Wah, dari malam hari itu sampai besoknya, sampai paginya, Yesus dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa ke imam besar, dibawa ke mahkamah agama, dibawa ke Pilatus, dibawa lagi ke Herodes, dibawa lagi ke Pilatus untuk dihakimi. Dan selama dihakimi itu, Yesus diolok-olok, Yesus diejek-ejek. Aduh, tapi Yesus tetap sabar. Kita dengerin dulu kisahnya ya. Sebelum Kak Ina lanjut, kita dengerin dulu kisahnya bagaimana Yesus diadili di hadapan Pilatus dan di hadapan Herodes. Terus dibalikin lagi ke Pilatus. Ya, yuk kita dengerin kisahnya sama-sama ya. Bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak. Katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga, bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu, mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya,
Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya, tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Serahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi, aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Nah, apa yang Yesus lakukan ketika menghadapi tuduhan dari orang-orang banyak yang menuduh, wah Yesus itu sesat, dia itu sesat, dia itu mengajarkan hal-hal yang buruk, dia itu mengajarkan untuk kita tidak usah membayar pajak kepada kaisar, dia itu sudah menghujat Allah, dia bilang dia adalah anak Allah, dia bilang wah banyak sekali. Orang-orang banyak menuduh Yesus, orang-orang banyak membuat Yesus bersalah di hadapan Pilatus dan Herodes. Tetapi sekalipun demikian, Pilatus maupun Herodes yang menghakimi Yesus tidak mendapati Yesus bersalah. Coba kita baca Lukas 23 ayat 4. Lukas 23 ayat 4. Pilatus bilang apa? Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Pilatus tidak mendapati kesalahan pada Yesus. Pilatus menghakimi Yesus, tapi Pilatus tidak mendapatkan hal yang salah pada Yesus. Terus Pilatus, oh Yesus ini orang Galilea ya, bawa aja ke Herodes, coba diadili sama Herodes. Nah, waktu dibawa ke Herodes, Herodes senang banget, wah ada Yesus, aku pengen banget ketemu sama Yesus, kata Herodes. Terus Herodesnya girang sekali, aduh Yesusnya datang. Terus Herodes bertanya kepada Yesus. Sudah bertanya gitu, Herodes juga tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Tetapi imam-imam kepala memberikan tuduhan-tuduhan kepada Yesus. Wah, Yesus ini bilang dia adalah anak raja, dia ini adalah anak Allah, bla 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 bla. Wah, banyak sekali tuduhannya. Sampai akhirnya Herodes ikut-ikutan mengolok-olok Yesus. Yesus diberikan jubah ungu, jubah kebesaran, jubah raja kepada Yesus. Herodes mengolok-olok Yesus. Tapi Herodes juga tidak mendapati kesalahan apapun. Jadi Herodes mengembalikan Yesus untuk dihakimi oleh Pilatus. Kembalikan saja ke Pilatus biar Pilatus yang memutuskan. Pilatusnya bingung.
ini orang gak salah apa-apa loh. Tapi orang banyak itu menuduh Yesus macam-macam. Pilatus bilang, ya udah, aku dan Herodes tidak mendapati kesalahan apapun pada Yesus. Jadi Yesus akan disiksa, terus udah gitu dilepasin. Gitu aja udah. Tapi orang banyak gak terima. Orang banyak gak bisa. Hukum dia, hukum dia, hukum dia. Pilatusnya bingung nih. Aduh, orang ini tidak bersalah. Orang ini tidak ada salahnya sama sekali. Pilatus dan Herodes tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Kita baca ayatnya di Lukas 23 ayat 13 sampai 16. Lukas 23 ayat 13 sampai 16. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya." Nah, Herodes dan Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang banyak. Orang-orang banyak malah meminta Yesus untuk disalibkan, untuk dihukum mati. Padahal Pilatus dan Herodes tidak menemukan kesalahan apapun yang setimpal dengan hukuman mati. Tapi rakyat banyak, orang banyak meminta supaya Yesus disalibkan dan supaya Barabas, orang yang jahat itu, untuk dibebaskan. Padahal Pilatus 3 kali bilang, "Aku tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus." Nah, sesungguhnya ketika Yesus diolok-olok, ketika Yesus dihakimi, Yesus bisa gak sih membela diri? Yesus bisa gak sih suruh, "Ya Bapak, kirimkanlah malaikat-malaikat ini untuk menghukum orang-orang ini"? Bisa gak? Bisa banget. Tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, penghakiman yang dilakukan oleh manusia memang tidak adil. Pilatus akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Bukan karena Pilatus mendapati kesalahan pada Yesus, tapi Pilatus harus mendengarkan orang banyak yang menuntut supaya Yesus dihukum mati. Karena kalau nggak diikuti, Pilatus dalam bahaya. Rakyat banyak bisa menyerang Pilatus. Jadi Pilatus takut. Jadi Pilatus mengikuti keinginan orang banyak untuk menghukum Yesus. Nah, jadi penghakiman dunia itu tidak pernah adil. Ya, makanya kita jangan suka menghakimi orang lain. Kita jangan mudah menilai dan menghakimi orang lain. Si itu mah gitu. Si itu mah pasti jahat. Si itu mah lihat tuh kayak gitu. Ya, jangan, gak boleh kayak gitu. Ya, janganlah kita menghakimi supaya kamu juga tidak dihakimi oleh orang lain. Kita baca ayat hafalan kita. Lukas 6. Kita buka Lukas 6. Lukas 6 ayat 37a. Lukas 6 ayat 37a. Lukas 6 ayat 37a. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ya, Lukas 6 ayat 37a. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Ya, belajar untuk tidak mudah menghakimi orang lain, supaya kita tidak dihakimi. Ya, sekian firman Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami
supaya kami tidak mudah untuk menghakimi orang lain, supaya kami juga tidak dihakimi. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjalankan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini, buat ibadah pada pagi hari ini, dan buat kesehatan yang selalu kami nikmati sampai saat ini. Berkati kami selalu Tuhan, jagai kami selalu Tuhan, pegang tangan kami selalu Tuhan, supaya kami bisa tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan, supaya kami bisa tetap mengikuti firman Tuhan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.